ini sudah berakhir, ke-6-6-nya tadi ya, 5 mahasiswa sudah menampilkan videonya dan seorang mahasiswa Pak Saiful Arif yang terakhir tadi langsung begitu ya, live begitu ya. Untuk yang pertama kali Pak Muhammad Soleh dulu bisa memberikan refleksi dulu Pak Soleh untuk keseluruhan itu. Apa yang bisa Pak Soleh sampaikan? Monggo silakan Pak. Pak Muhammad Soleh. Mohon maaf, saya mute lagi. Nggih, monggo silakan. Observasi biar nanti teman-teman ini tahu apa ke depannya, tahu apa yang harus dilakukan, apa dan sebaiknya kita langsung ke lembar observasi saja. Perlu kita, jadi kita hubungkan dengan apa video yang sudah kita saksikan tadi. Nggih. Oke. Kalau yang saya lihat tadi ya, kemampuan membuka ya sudah banyak yang harus, cuma di tentang itu Bu, tentang apa, mengajak anak-anak untuk ke ini, penilaian hotnya ini, untuk berpikir hot, itu yang tadi nampaknya masih kurang. Bahkan tadi refleksinya pun juga banyak yang anu ya, cuma Pak Saiful ini ya, Pak Saiful Arif tadi yang agak lengkap, yang lain kayaknya anu kurang. Terus dari yang pertama tadi Pak siapa tuh, Pak Mundir nggih. Nah, komunikasi dengan siswa ini penting sekali ketika daring ya. Ini enggak tahu ini anu gimana model daringnya. Kalau di sekolahan saya Bu, itu video pembelajaran itu kita berikan, kalau di sekolah modalnya ada dua di sekolahan kami. Moda daring itu ada dua, asinkronus dan sinkronus. Ya, terus ada kalau daring asinkronus itu kita mengirimkan materi pembelajaran termasuk video-video itu sudah kita kirimkan ke siswa terlebih dahulu, mereka pelajari, terus pas pembelajarannya, pas daring seperti ini, itu kita hanya membahas-bahas saja. Terus memancing mereka untuk berpikir hot, itu saja. Enggak tahu kalau di seperti itu. Terus karena ini daring ya, karena daring ini presensi itu perlu sekali. Ya, jadi siswa-siswa siapa saja yang sudah masuk ke Meet itu perlu diabsen. Ini tadi ada beberapa yang tidak mengabsen anak-anak. Takutnya nanti ini kan karena daring nggak bisa bertatap muka, takutnya nanti ada komplain dari orang tua. Anak saya kok nggak tahu seperti ini. Ya. Makanya perlu perlu presensi siapa saja yang masuk ke Meet itu, yang ke meeting, siapa yang nggak hadir. Alasannya kenapa itu nanti perlu disampaikan ke orang tua atau ke wali kelasnya, biar terus diteruskan ke orang tua. Terus komunikatif dengan dengan peserta itu perlu ya, supaya anak-anak tidak bosan. Karena kalau kita murni ceramah saja, ngomong saja, nah nanti takutnya anak-anak itu, kalau di sekolahan kami anak-anak yang nakal itu biasanya videonya dimatikan Bu, dimatikan nggak tahu ditinggal kemana ya. Nah, makanya perlu dikontrol juga itu ya. Jadi makanya gaya penyampaian itu juga perlu ya, komunikatif dengan siswa perlu supaya anak-anak itu senang ya. Apalagi pokoknya daring ini memang serba penuh dengan misteri ya, karena ini model pembelajaran baru. Terus yang paling prinsip di sini, karena di sini di lembar observasi itu ada tentang kemampuan cara berpikir hot, itu perlu. Kalau nggak dipancing memang anak-anak nggak bisa. Makanya perlu ada kayak menjelaskan tentang pengertian, itu perlu dipancing dulu anak-anak. Kemampuan anak-anak itu apa tentang materi yang kita berikan itu. Jangan kita langsung memberikan menjelaskan pengertiannya itu ini, terus apa saja ini enggak. Jadi anak-anak kita pancing dulu. Baru nanti penguatannya itu direfleksi di akhir itu.
Ya, mungkin itu sebagian yang perlu saya sampaikan, Bu. Monggo. Yeah. Terima kasih Pak Soleh ya. Ini tadi Pak Soleh kan Bapak ini kan punya pengalaman yang sudah luar biasa gitu ya di sekolah ya. Makanya sebagai guru pamong ini nanti apa yang disampaikan itu mungkin sangat bermanfaat buat Bapak Ibu guru peserta mahasiswa PPG di sini. Kalau saya kan pengalaman ngajar anak-anak itu kan kurang. Pengalaman saya ngajarnya di anak-anak yang sudah sangat dewasa dan itu lebih mudah diatur begitu ya. Kalau saya anak-anak itu ya apa ancaman saya? Ya sudah yang butuh ilmu siapa begitu ya. Tapi kalau kalau murid-murid itu tidak bisa lah, Kalau murid-murid anak yang kecil kita memang harus ngomong, ya mengarahkan. nggak bisa dilepas. Nah, kalau yang sudah dewasa umur 18 tahun ke atas kan sudah bisa kita begitukan begitu ya. Tapi kalau masih kecil murid-murid kita ya tidak bisa, itu adalah tanggung jawab guru. Nah, alhamdulillah ya saya cuma bisa ini ya secara teoritis saja kalau saya begitu ya. Karena pengalaman mengajar anak kecil saya pengalamannya hanya ke anak-anak saya sendiri. Dan ini saya kalau boleh berbagi pengalaman memang selama daring begini ya Bapak Ibu guru ya, selama daring ini guru itu sampai jungkir balik pun itu akan sangat sulit menarik perhatian anak itu. Ya kalau saya perhatikan anak-anak saya di rumah itu ya sudah kayak begitu itu sekolahnya. Sehingga menurut saya Bapak Ibu guru itu triknya itu ya sudah tidak murni pada teori-teori pedagogik itu, tetapi harus memiliki kreativitas sendiri ya selain teori-teori pedagogik. Teori pedagogik yang sudah pakem itu yang sudah kita pelajari itu diterapkan, tapi dalam kondisi yang sangat emergensi seperti ini, darurat seperti ini, nah Bapak Ibu mesti kreatif. Tidak bisa kalau ini ya, kalau nanti Bapak Ibu kan sudah diberikan yaitu ya apa instrumen per-teaching. Bapak Ibu guru sudah diberi belum ini? Apa-apa yang dinilai oleh kita, oleh dosen. Sudah diberikan belum? Belum Bapak. kayaknya, Bu. Oh, ya kalau di kita kan ada 25 item ini yang perlu dinilai. Oh iya, makanya. Jadi nanti begini aja, itu instrumen kosongan nanti saya WA-kan aja di grup supaya Bapak Ibu bisa tahu sebenarnya apa sih yang harus kita tingkatkan. Kemampuan kita itu ada 25 item minimal itu di kita. Nah, atau nanti Bapak Ibu bisa pelajari, oh saya harus bisa ini, saya harus bisa ini, kan begitu. Kalau secara pedagogis tadi yang saya amati, Bapak Ibu terlalu ini ya sangat berkonsentrasi kepada ketepatan substansi materi. Nah, substansi materi ini wajib, sudah nggak bisa ditawar lagi ya. Seorang guru itu menguasai penuh substansi materi. Nah, karena Bapak Ibu terpaku pada kualitas dari substansi, sehingga akhirnya kreativitasnya itu jadi kurang tampak begitu. Ya lebih sibuk mengutamakan ketepatan materinya. Kreativitasnya jadi kurang tampak sehingga yang ditampilkan itu adalah hanya PPT, kemudian membaca ulang PPT seperti itu. Nah, saya tidak bisa membayangkan ini anak saya ini MTS kelas 2. Soalnya terfokus pada feedback itu, Bu. Nah, itu. Lucu sekali kalau sudah melihat gurunya menjelaskan PPT, yang PPT-nya itu dilihat di HP. Ya, jadi Bapak Ibu coba kita menempatkan diri kalau kita ini seorang anak, kemudian anaknya menggunakan HP, kemudian kita sibuk bicara, kemudian yang kita tampilkan PPT yang hanya begitu aja. Bagaimana perasaan anak-anak? Nah, itu aja deh, ya. Jadi nanti perlu Bapak Ibu pikirkan itu. Perlu Bapak Ibu pikirkan di masa daring seperti ini. Kalau saran saya itu sinkronus dan asinkronus seperti dikatakan Pak Soleh tadi itu harus dikolaborasikan dengan baik. Maksud saya dalam satu pembelajaran, satu tema, satu KD itu jangan sinkronus semua, jangan asinkronus semua. Kita perlu ya memberikan stimulus ya Pak Soleh ya istilahnya, memberi stimulus dengan cerita, dengan buku bacaan, dengan video, apapun yang menarik untuk dipandangi sama anak. Nah, kemudian setelah itu baru sinkronus kita lakukan. Kita mendiskusikan apa yang sudah mereka
lihat atau apa yang Cari, sudah ya. mereka baca ya Pak Cole ya. Ya, ya. Nah, Ya sehingga kalau tidak di sekolah saya kan asinkronusnya kan ada dua macam, ada yang baca buku penugasan, mempelajari materi di buku, kemudian ada yang nonton video. Iya, Setelah itu seperti nanti itu. hasilnya itu ketika daring seperti ini Dikonfirmasi. Ya. Ya, pada saat Makanya sinkronus. waktunya nggak terlalu banyak dan anak-anak juga nggak terlalu bosan gitu. Nggih. Dan asinkronus juga boleh, tidak harus membaca buku, tidak harus melihat video, tapi mengamati daerah sekitarnya. Iya, Ya disesuaikan dengan materi dan temanya. Nggih, disesuaikan dengan materi, disesuaikan dengan tema. Kalau seperti itu insya Allah semoga daring ini ya bisa menarik begitu. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau dari sisi pedagogis lagi yang perlu saya garis bawahi itu ya sama dengan Pak Soleh tadi, berpikir hotsnya itu. Jadi kita jangan memberi gitu ya. Anak kalau diberi terus itu kan bosen juga ya. Sekali-sekali diberikan kesempatan kepada anak untuk berpikir. Mereka yang berpikir ya, mereka berpikir lebih kreatif ya, diberikan penugasan apa, kemudian kita pada saat sinkronus kemudian kita konfirmasi apa yang sudah dia kerjakan. Nah, saya kira begitu. Nah, Bapak Ibu karena tadi itu kalau kesimpulan saya secara umum itu memang peer teaching yang hari ini kali ini itu sangat tergesa-gesa gitu ya, belum perencanaannya belum terlihat dengan bagus gitu ya. Mungkin masih ada misunderstanding antara penyampaian sebenarnya peer teaching-nya itu bagaimana begitu. Tapi ya mungkin nanti Bu Alfia sudah konfirmasi dengan koordinator kelas. Oke, Pak Rofik atau siapa? Oke, Pak Imam Rofik. Oke, nanti takutnya salah konsen itu tadi. Insya Allah sudah. Sudah. Sebenarnya memang sudah dijelaskan dari awal katanya kalau memang salah satu video itu nanti ditampilkan pada saat peer teaching. Tapi saya kurang tahu bagaimana penyampaiannya sehingga masih menimbulkan masih banyak miskomunikasi dengan para mahasiswa. Ya ini kurangnya ketika kita melakukan daring kan seperti itu. Kalau semuanya misalkan dilakukan secara offline itu mungkin tampak lebih jelas gitu ya. Kemudian saran saya yang terakhir begitu ya. Ini sudah kondisi darurat seperti ini, maka secara darurat Bapak Ibu itu mau tidak mau itu memang IT-nya harus ditingkatkan gitu ya. Pengetahuan tentang IT. Kalau dulu kan tidak masalah kita nggak menggunakan IT, nggak bisa ngedit video, kemudian nggak bisa membuat suara yang jernih begitu, tidak masalah. Tetapi kalau sudah kondisi darurat seperti ini, sudah PPKM, sudah nggak boleh mengadakan kelas, mau gimana lagi? Iya, jadi kalau yang seperti Pak siapa tadi itu yang videonya nggak ada. Pak Nizar yang suara videonya ya. Akan sangat ini sekali ya siswanya jadinya ya tidak mendapatkan apa-apa gitu. Sedangkan Pak Nizar sudah menghabiskan berapa waktu untuk membuat videonya setelah ditampilkan menjadi seperti itu. Nah, ini memang perlu waktu khusus sekarang jadi buat Bapak Ibu di zaman emergensi pandemi seperti ini, mau tidak mau memang kemampuan IT itu harus bagus gitu ya, harus belajar yang dulu nggak bisa. Tadi saya lihat masih belajar itu bandingkannya ya, tapi ya nggak apa-apa, sudah cukup bagus gitu ya. Apapun dan dicoba aja mana yang paling mudah buat siswa begitu. Ya karena memang harus seperti itu ya, mau gimana lagi begitu. Tapi yaitu kondisi lagi ya, banyak sekolah mungkin kalau Turen sih nggak masalah ya Pak Mundir ya. Atau daerah-daerah lain yang bahkan siswanya pun tidak punya HP, tidak punya tidak ada sinyal gitu ya, sudah nggak punya HP ya, bagaimana dia mau mencari sinyal begitu. Ada seperti itu. Dan itu kendala utama daring seperti itu memang rata-rata sinyal sama perangkatnya itu. Nah itu. Ya kalau sudah seperti itu ya mau tidak mau ya pembelajarannya
Kalau di ini ya, di daerah atas saya ini, saya kan tinggal di Malang di Jaya Grand sini ya. Di atas saya itu di daerah yang agak pegunungan itu mereka masih tetap menggunakan sistem LKS. Jadi seminggu sekali orang tua menyerahkan LKS hasil pekerjaan siswanya. Gitu. Menyerahkan SKB. Iya, ya masih ada yang seperti itu ya. Bagaimana lagi gitu ya. Tetapi di PPG ini ya, di PPG ini diharapkan semuanya memang harus bisa menggunakan IT begitu. Ya untuk tambahan lah, kalau misalkan sekolah Bapak Ibu ternyata belum mampu melaksanakan itu karena kondisi siswanya yang memang tidak mampu, kondisi orang tuanya tidak mampu menyelenggarakan pembelajaran dengan daring, ya tidak masalah. Tetapi di dalam PPG ini adalah ilmu tambahan buat Bapak Ibu mahasiswa peserta PPG untuk tetap belajar. Iya, jadi yang belum bisa nanti Pak Muklis ini saya lihat mungkin sudah canggih begitu ya, sehingga dimintai bantuan teman-temannya. Nah, bisa belajar gitu kan. Di sini ini ajang kita bertemu dengan berbagai macam teman. Mungkin kalau teman-teman buat video nanti minta tolong dieditkan Pak Muklis itu aja. Kalau enggak dicek Saya dengar sepertinya sudah pasti itu bahwa UIN mengadakan tutorial ya Pak ya? Oh, tutorialan IT itu. Iya, tutorial IT untuk peserta PPG. Oh. Iya. Pak Galih ya. Teman-teman sudah dengar itu nggih? Iya Pak. Iya kemarin iya. Dikasih tutorial memang membuat video sederhana Bu. Jadi dari UIN kemarin memang harapannya sesederhana mungkin gitu loh Bu. Jadi pengertian kami itu ya wis pokoknya membuat, kan kemarin membuat tutorialnya itu pakai PPT yang direkod itu. Jadi pengertian kami sesederhana mungkin itu kami artikan ya wis pokoknya jadi gitu. Oh begitu. Iya. Ya tidak apa-apa, namanya juga masih belajar ya. Tapi nanti di langkah-langkah selanjutnya kan alangkah senangnya jika siswa itu kita beri tampilan sesuatu yang menarik. Ketika sudah terjun lapangan itu kan harus maksimal. Nanti apalagi kalau sudah Bapak Ibu PKL ke sekolah itu kan, ya nanti bagiannya Pak Soleh nih, bagiannya Pak Soleh nanti membimbing teman-teman ini. Kalau mereka terjun, kemudian apalagi ke sekolah yang sudah unggulan gitu ya, kayak Al-Kausar ini kan, gimana kita mau tidak memberikan? Tiap tahun teman-teman dari UIN itu ada yang dari PGMI, ada yang dari PAI. Itu di sekolah mesti. Terakhir kemarin 2019. PKL di sana ketika offline ya Pak ya. 2020 kan kena pandemi itu, jadi enggak. Ya itulah makanya tetap kita berusaha begitu untuk kemampuan IT ya. Saya kira itu ya Bapak Ibu ya. Iya Bu, insya Allah. Semangat Bapak Ibu, semangat insya Allah lulus insya Allah. Insya Allah kalau nilai itu kan urusan apa gitu ya kan. Kalau saya dengan Pak Soleh itu kan ya gak mungkin lah. Iya gak mungkin Iya, cuma biar PPG-nya itu ada hasilnya gitu Bapak Ibu ya. Ya mudah-mudahan nanti ada tambahan ilmu untuk menghadapi ujian UP Bu ya. Iya. Kan kuncinya di UP itu nanti. Yang UP-nya itu kan kalau kayak dosen sama guru pamong gini kan sudah tidak bisa cawe-cawe begitu ya. Iya, nggak bisa membantu kita. Ya barangkali dengan pengetahuan untuk model daring ini kita nanti ada yang bisa diketik gitu loh. Iya, begitu. Butuh doa Bu. Iya, butuh doa juga. Kami selalu mendoakan. Kalau doa itu untuk semua mahasiswa itu tidak pernah lupa ya. Ya, tapi tetap berusaha untuk UP-nya karena kita kan tidak bisa membantu sama sekali. Kalau PKL itu masih bisa lah kita bantu. Ya, kita bisa membantu ya di sini ini. Ya. Iya, bisa membantu ya di sini. Ini kita bisa membantu. Ya. Saya kira itu ya Pak Soleh, ada tambahan lagi? Sudah Bu, ini teman-teman aja. Ya, pokoknya itu tadi ya. Nanti Bu Alfi share itu aja lembar observasi itu biar teman-teman tahu nanti kedepannya harus bagaimana. Ini nanti saya kirim di grup aja ininya lembar observasinya ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya kira ini Bapak Ibu yang 6 orang ini bisa istirahat ya karena besok sudah ganti
Iya, lain. besok ganti peserta lain. Gitu. Alhamdulillah. Mungkin yang nggak bisa itu Pak Muklis Bu, karena harus besok harus membantu teman yang lain ini. Oh ya Allah Pak Muklis, Oh, saya ya. doakan pahalanya banyak. Ya. Amin. Nggih, Insya Allah nggih. Pak, lah membantu teman-temannya Insya Allah tadi lancar ya. Nggih, nggih. Nanti besok juga saya bantu insyaallah. Oke, terima kasih banyak ya Pak Muklis. Nggih. Baiklah Iya. Bapak Ibu, alhamdulillah ini pertemuan Perticeng untuk hari pertama sudah bisa kita lalui ya dengan lancar lah saya kira ya. Untuk nilai sudah serahkan pada Pak Soleh dan pada saya. Nggak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Nah, apa yang saya sampaikan dan Pak Soleh sampaikan tadi semoga bisa menjadikan bekal buat Bapak Ibu untuk perbaikan ke depannya. Amin, Ya. amin. Ya, Kita terima tutup dengan kasih. doa penutup Kita majelis tutup Bu ya, biar